Renungan Harian Selasa 18 Agustus 2020. Pekan Biasa ke-20. Ganjaran yang dijanjikan Yesus bagi para muridnya. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yeskiel bab 28 ayat 1 sampai 10 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Saudara-saudariku terkasih, banyak orang tua dan anak-anak yang berasal dari daerah yang subur panggilan hidup menjadi imam dan biarawan-biarawati, ketika ditanya tentang proses pendidikan di seminari-seminari, mereka sangat suka dan merelakan anak-anak mereka untuk masuk seminari. Mereka suka dengan disiplin dan ketatnya aturan yang berlaku. Mereka meyakini bahwa setiap tahun pasti ada seminaris atau calon imam yang keluar karena tidak bisa menyesuaikan diri dengan aturan dan sistem pendidikan yang diterapkan. Ada yang keluar karena tidak taat aturan. Ada juga yang keluar karena nilai raportnya tidak mencukupi standar yang ditentukan. Dari kenyataan ini, nampak bahwa jalan mengikuti Kristus tidak gampang. Setiap orang yang telah memutuskan untuk menjadi pengikutnya dituntut untuk taat pada jalan yang telah ditentukannya. Saudara-saudariku terkasih, kisah Injil hari ini, Santo Matius menampilkan ucapan-ucapan Yesus khususnya kepada murid-muridnya terkait dengan tuntutan untuk masuk kerajaan surga dan apa ganjaran yang menjadi pengikut Kristus. Ucapan Yesus pada bagian pertama adalah, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum." Di sini Yesus mengungkapkan kenyataan bahwa orang kaya sulit untuk masuk ke dalam kerajaan surga karena di dalam situasi kerajaan itu terdapat juga orang-orang miskin dan sederhana. Namun jalan masuk kerajaan surga tidak tertutup juga bagi orang-orang kaya. Ucapan Yesus ini menimbulkan diskusi antara Petrus dan Yesus tentang ganjaran mengikuti Yesus. Pertanyaan Petrus adalah, "Kami telah meninggalkan segala-galanya dan mengikuti Engkau. Apakah yang akan kami peroleh?" Atas pertanyaan Petrus ini, Yesus memberikan beberapa ganjaran yang akan diperoleh para murid sebagai upah mereka, yakni para murid itu akan duduk di atas ke-12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Para murid yang telah meninggalkan segala-galanya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Yang dimaksudkan Yesus di sini adalah para murid tidak lagi dikaitkan dengan urusan harta duniawi atau urusan keluarga, tetapi mereka akan diberi peran khusus, jabatan khusus, menjadi imam, nabi dan raja, dan juga tugas serta tanggung jawab untuk pemberitaan Injil, pewartaan kabar sukacita kepada segala bangsa, dan jaminannya adalah kehidupan kekal bersama Allah di surga. Hidup mereka harus diarahkan kepada Yesus Kristus dan karya pelayanan Kristus sebagai jalan menuju hidup yang kekal. Saudara-saudariku terkasih, salah satu tantangan yang dialami oleh gereja saat ini juga masih berkaitan dengan pertanyaan Petrus. Ada orang mengatakan, "Kami telah meninggalkan segala-galanya dan menjadi pengurus gereja. Apa upah kami?" Ada yang bersedia menjadi pengurus gereja, tetapi komitmen untuk bekerja sangat lemah.
menjadi pengikut Kristus adalah panggilan. Panggilan untuk melaksanakan 3 tugas Yesus yang diberikan kepada kita ketika kita menerima sakramen baptis atau ketika kita dibaptis, yakni menjadi imam, nabi, dan raja. Dan upah kita adalah kebahagiaan, kegembiraan, dan kadang juga harus siap untuk memikul salib bersama Kristus. Jangan takut. Ganjaran yang dijanjikan Yesus bagi mereka yang setia adalah hidup yang kekal. Amin.